Code anjay. Halo, apakah sudah terlihat? Belum. Oh, sudah. Baik, saya izin off cam terlebih dahulu. Apakah suara saya dapat terdengar? Sudah. Baik, perkenalkan nama saya Putu Ali Vanessa dengan NIM 2112170512272. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 dengan materi akuntansi akuisisi. Yang pertama ada akuntansi untuk akuisisi. Perbedaan metode nilai wajar atau biaya dan metode ekuitas untuk investasi saham dipergunakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum untuk mencatat akuisisi saham biasa mewajibkan investasi tersebut dicatat pada biayanya oleh investor pedoman dasar untuk mengukur biaya investasi meliputi kas yang dikeluarkan, nilai wajar aktiva tertentu lainnya, atau sekuritas yang diterbitkan dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dicatat sebagai tambahan modal di sektor menurut GAAP. Metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode nilai wajar atau biaya dan metode ekuitas. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi ekonomi dari penggunaan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Yang pertama yaitu jumlah investasi yang berbeda pada neraca perusahaan investor dan jumlah laba yang berbeda pada laporan laba rugi. Apabila investor menggunakan metode nilai, ya Tuhan dok, investor jumlah laba yang berbeda pada laporan laba rugi. 2. Apabila investor menggunakan metode nilai wajar dalam investasi sahamnya, maka investor tidak dapat dipengaruhi atau mengendalikan operasi investasi secara signifikan, termasuk pengumuman dividen. 3. Dengan mempengaruhi atau mengendalikan keputusan dividen investor, perusahaan investor dapat memanipulasi laba investasinya. Manipulasi laba mungkin tidak dapat dilakukan apabila laporan keuangan perusahaan induk atau investor dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan anak atau investor. Karena laporan keuangan konsolidasi akan sama tanpa memperhatikan metode akuntansi mana yang digunakan. Yang kelima yaitu meskipun metode ekuitas bukanlah pengganti konsolidasi, laba yang dilaporkan oleh perusahaan induk atau investor dalam laporan keuangan terpisahnya menurut metode akuntansi umumnya sama dengan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi bagi perusahaan induk dan perusahaan anaknya.
Baik, yang selanjutnya yaitu persyaratan lain bagi metode ekuitas. Dalam melaporkan bagaimana atas laba dan rugi investor menurut metode ekuitas, perusahaan investor harus mengeliminasi pengaruh laba dan rugi tersebut terhadap transaksi antara perusahaan investor dan investor sampai laba dan rugi terrealisasi. Hal ini memerlukan penyesuaian akun investasi dan laba investor untuk aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya yaitu pengungkapan ekuitas investor. Sejauh mana pengungkapan yang terpisah harus dilakukan untuk investasi ekuitas tergantung pada signifikansi investasi semacam itu bagi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan investor. Jika investasi ekuitas bersifat signifikan, investor harus mengungkapkan informasi berikut di antara tanda kurung atau dalam catatan laporan keuangan atau schedule. Selanjutnya yaitu pengujian goodwill menyangkut penurunan nilai. FASB Statement of Financial Accounting Standard nomor 142 menyediakan pembahasan tambahan dan contoh pengujian penurunan nilai menurut standar tersebut. FASB Statement nomor 142 mengeliminasi persyaratan sebelumnya untuk amortisasi goodwill dan aktiva tidak berwujud tertentu lainnya yang memiliki umur manfaat tidak terbatas. Sementara untuk aktiva tidak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas akan terus diamortisasi selama umur manfaatnya tersebut. Jika sebuah aktiva tidak berwujud memiliki umur manfaat yang terbatas, tetapi tidak dengan pasti, perusahaan harus mengamortisasinya selama umur manfaat yang diestimasi paling mendekati. Selanjutnya yaitu mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai goodwill menurut FASB Statement nomor 102 merupakan proses 2 tahap, yaitu proses harus membandingkan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Yang kedua, pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai. Selanjutnya, nilai wajar goodwill yang tersirat. Perusahaan harus menentukan nilai wajar goodwill yang tersirat dengan cara yang serupa seperti ketika mencatat goodwill untuk pertama kalinya pada tanggal penggabungan usaha. Perusahaan akan mengalokasikan nilai wajar untuk pelaporan ke semua aktiva yang dapat diidentifikasi serta kewajiban seolah-olah unit itu dibeli pada tanggal pengukuran. Setiap kelebihan nilai wajar menyiratkan nilai goodwill. Menentukan nilai wajar unit pelaporan. Nilai wajar aktiva dan kewajiban adalah jumlah yang akan dipertukarkan dalam suatu transaksi. Karena itu nilai wajar unit pelaporan adalah jumlah yang akan dibeli atau dijual dalam transaksi berjalan. FASB akan mempertimbangkan harga pasar saat ini sebagai indikator nilai wajar yang paling andal bagi unit pelaporan. Tentu saja nilai tersebut tidak akan selalu tersedia. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Dok, stop record dulu, Jero. Coba kecil recordan itu, kan ada cara tanda gini. Aja.